Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya, serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semacam itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkah dalam. Apa maksud dari pernyataan setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Kadang-kadang kata-kata yang diucapkan oleh Yesus memang sulit untuk dimengerti. Barang siapa telah mempunyai atau menerima sabdanya dengan iman dan ketekunan dalam perbuatan, akan semakin diberkati. Bahkan kalau kita boros sama Tuhan dalam berbuat baik dan kasih, Tuhan pun akan boros kepada kita. Yesus memuji orang-orang yang menerima sabdanya dengan penuh syukur dan iman, karena mereka secara sukarela menerapkan dalam kehidupan dan menghasilkan buah. Jadi kalau kita berbuat kebaikan atau kasih pada sesama, maka apa yang dimilikinya tidak akan berkurang. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk memaksimalkan kebaikan dan kasih yang kita lakukan. Kita telah menerima anugerah dan berkat dari Tuhan, maka kita pun diajak berbagi berkat pada sesama. Kita telah dikasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama. Kita sudah mendapat pengampunan, maka kita pun harus mengampuni.
Jangan pernah takut berkat dan kasih yang kita terima itu berkurang. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati.